Selanjutnya ada tokoh yang bernama Thomas Aquinas, atau kita sebut saja dengan Aquinas. Ini panjang banget ini penjelasannya. Filsafatnya itu dia lebih rasional. Ketika abad pertengahan ini kan ciri khasnya yakni keimanan menang mutlak. Semua itu serba ketuhanan dan memakai hati. Aquinas ini tampil dengan filsafatnya yang lebih empiris karena dia itu menggunakan observasi dalam menemukan jawabannya. Observasi alam gitu. Dia berpendapat bahwasanya manusia itu tidak dapat menjelaskan masalah penciptaan berdasarkan hukum kausalitas atau sebab akibat. Untuk misinya sendiri, ini dia itu misinya untuk memberantas orang-orang kafir dan eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Dia berpendapat bahwasanya eksistensi Tuhan itu dapat diketahui dengan akal. Dalil-dalilnya seperti apa? Pertama, sifat alam yang selalu bergerak. Ketika segala yang bergerak itu pasti kan ada yang menggerakkan. Nah, sampailah di situ pada penggerak pertama atau penggerak yang tidak dapat digerakkan oleh yang lain. Yang tidak digerakkan oleh yang lain siapa? Tuhan. Nah, itu membuktikan pertama tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan itu alasannya. Kedua, ada hukum sebab akibat. Adanya alam, manusia, dan lain-lain. Sebab pertama, ketika ada musabab pasti ada sebab. Nah, musabab sebab sampai pada ujung atau sebab pertama yang mana tidak ada sebabnya lagi. Siapa? Yakni Tuhan. Dalil ketiga terkait eksistensi Tuhan. Kemungkinan dan keharusan. Ada yang pertama itu harus ada karena ya ada alam dan isinya itu. Jadi ada yang pertama itu siapa? Ya Tuhan. Nah, Tuhan ada kan. Keempat, yang mampu membuktikan eksistensi Tuhan itu adalah tingkatan atau level-level yang ada di alam. Setiap level itu kan pasti ada puncaknya. Puncaknya itu yang tertinggi, yang maha tertinggi siapa? Tuhan gitu. Yang terakhir ada keteraturan alam. Ketika alam ini sudah teratur sedemikian rupa, pastilah ada yang mengatur segala sesuatu. Itu haruslah ada siapa? Yakni yang berakal dan berpengetahuan. Yang maha berakal, maha berpengetahuan yakni adalah Tuhan. Untuk sifat Tuhan, Aquinas ini mengemukakan banyak hal terkait sifat Tuhan. Yang pertama ada tidak punya potensi. Jadi dia itu semata-mata aktus, bukan potensial. Yang kedua, Tuhan hanya esensi, tidak ada aksidensinya, sehingga tidak pernah mengalami perubahan, karena Tuhan itu hanyalah berupa isi, esensi, tidak ada sifat-sifat lain khusus. Yang ketiga, ada Tuhan itu tidak berbuat semaunya, tapi ia itu dibatasi oleh kebaikan. Jadi apa yang dilakukan Tuhan itu pasti yang berorientasi pada kebaikan. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan atau ngatur suatu ketidakbaikan, kejahatan itu tidak mungkin. Kalau ada manusia melakukan kejahatan berarti itu ya manusianya sendiri. Keempat, ada Tuhan itu menciptakan alam semesta itu sekaligus. Jadi tidak berproses, tidak ada evolusi. Langsung semuanya diciptakan sekaligus gitu. Tujuan penciptaan alam dan lain sebagainya itu sebenarnya untuk menunjukkan kebaikan Tuhan, dan alam itu tidak kekal karena makhluk. Untuk kosmologi, dia itu berpendapat bahwasanya matter atau zat dan bahan suatu alam itu tidak dapat dipisah dari formnya atau sifatnya. Jadi itu melekat, dan ruang itu tidak dapat dipikirkan terlepas dari eksistensi benda. Jiwa menurut Aquinas itu membimbing raga. Jadi badan itu mampu memperoleh form atau sifat dari jiwa, lantas mengaktual gitu prosesnya. Dan jiwa itu immortal atau abadi, tidak rusak. Aquinas juga membagi jiwa menjadi 3 tipe. Ada jiwa vegetatif yang mana itu mengatur kehidupan tumbuhan. Kalau jiwa sensitif itu mengatur kehidupan hewan. Kalau jiwa rasional itu mengatur kehidupan manusia. Dan kemampuan jiwa itu ada 3 sebenarnya. Jiwa itu mampu mengindra, mampu berpikir, dan juga bernafsu. Pengetahuan menurut Aquinas
pikir atau hasil dari akal itu tidak akan bertentangan dengan iman sebenarnya. Jadi ketika manusia melogikakan sesuatu itu pasti hasil the result of thinking itu nggak mungkin bertentangan dengan iman. Kebenaran Tuhan tidak bisa diterima dengan akal tapi dengan iman. Terus akal dan iman harus diseimbangkan, harus balance ya. Jalur akal itu sebenarnya dimulai dari manusia dan pasti akan berakhirnya nanti pada Tuhan, ilahiyah. Pengetahuan itu sebenarnya hanya ada 3 menurut Aquinas, yakni fisika, matematika, dan metafisika. Selain itu ya tergabung dalam situ berarti. Dan filsafat itu sebenarnya penjelasan sistematis akliyah. Agama itu keimanan. Lanjut, banyak banget ini Aquinas. Ada agama menurut Aquinas itu ada 2, ada agama natural dan juga agama wahyu. Agama natural itu yang diciptakan oleh akal dan agama wahyu itu yang diciptakan oleh kepercayaan atau iman. Sebab eksistensi alam itu ada 3. 1, sebab-sebab dalam pemikiran Tuhan. 2, ideal dalam pemikiran manusia. 3, esensi sesuatu. Untuk proses pengetahuan ini yakni bermula dari penginderaan manusia, kemudian mampulah muncul intelek aktif daripada proses berpikir, merasa, menghayati itu. Etika menurut Aquinas, etika tertinggi itu ya kebaikan tertinggi atau Tuhan. Dan dasar kebaikan itu yakni kemurahan hati. Cinta Tuhan sama dengan cinta manusia. Dan Aquinas ini baik banget dalam menyikapi etika. Dia itu berpendapat dalam perkawinan itu tidak boleh ada yang namanya perceraian. Dan manusia itu sebenarnya dia free will. Jadi dia itu mampu memilih antara baik buruk, benar salah, sehingga diperoleh dengan memilih ilahiyah. Politik menurut Aquinas sentralnya itu ada pada perkawinan dan sistem keluarga atau moral. Moral itu adalah ide pemerintah. Dan dalam berpolitik itu manusia itu sangat anti dengan tirani dan hidup berkelompok. Dia itu memilih hidup berkelompok demi kesejahteraan rakyat. Organisasi kelompok itu mampu menjamin hidup lebih aman menurut Aquinas. Dan sebenarnya negara itu merupakan kumpulan yang semu, jadi dia itu tidak punya kemampuan di luar individunya. Di negara tidak bisa apa-apa tanpa rakyatnya. Hukum itu ada 3, ada hukum abadi, hukum alam, hukum Tuhan. Ada 4. Dan yang terakhir ada hukum manusia. Hukum abadi itu ya takdir dari Tuhan. Hukum alam itu apa yang disediakan oleh alam. Hukum Tuhan itu ya hukum Kristen. Kalau hukum manusia itu menjatuhkan hukuman terkait yang melakukan pelanggaran. Undang-undang itu posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah atau kekuasaan hukum raja. Jadi raja atau pemerintahan pun sebenarnya juga harus dibatasi dengan undang-undang atau hukum menurut Aquinas. Tipe pemerintahan menurutnya itu ada banyak, ada demagogi, oligarki, tirani, ada juga politi, aristokrasi dan monarki. Tapi yang paling buruk di antara semuanya sistem pemerintahan itu adalah sistem tirani. Dan yang paling baik adalah yang monarki. Kemudian untuk mengatasi penguasa yang sewenang-wenang, Aquinas itu sangat menolak terkait aksi pemberontakan rakyat. Tapi dia itu lebih memberi solusi ketika ada penguasa yang sewenang-wenang itu, yakni pertama ada dengan cara mengganti penguasa, atau bisa dengan mengajukan permohonan untuk pergantian penguasa, atau dengan cara ya sudah pasrah menunggu pertolongan dari Tuhan. Tujuan masyarakat itu sebenarnya hanya untuk kebahagiaan abadi dan mengenal Tuhan. Dan tugas negara itu ada beberapa ini ya. Pertama, menciptakan perdamaian. Ada
Yang kedua, menyediakan bumi untuk kebahagiaan akhirat, itu tugas negara. Dan menyediakan kebutuhan pokok dalam bidang materi untuk warganya. Perang menurut Aquinas itu mempunyai sisi menguntungkan juga, yakni ketika apa? Ketika manusia perang itu mampu pada akhirnya bisa mati di perang itu, sehingga dia mampu mati syahid. Kan menguntungkan kan perang. Ciri pemimpin berwibawa itu ada pada moralnya. Raja harus menerapkan ajaran Tuhan lebih dari orang lain, karena raja itu kan yang memimpin semua orang rakyatnya, jadi otomatis keimanannya itu harus yang lebih tinggi dibandingkan dengan rakyatnya. Ada gereja itu menurut Aquinas itu manusia tidak akan selamat tanpa perantara gereja. Cara menghilangkan dosa itu dengan penyesalan dan perminyakan suci. Dan Yesus itu sebenarnya adalah pelayan perantara Tuhan dengan manusia. Alhamdulillah, terakhir, pendeta menurut Aquinas itu adalah wakil-wakil Tuhan di bumi. Lawan-lawan Aquinas muncul karena Aquinas itu dia dengan teori-teorinya yang rasional itu akhirnya muncullah banyak lawan. Alasannya lawan-lawan itu melawan Aquinas itu karena apa? Pertama, ada alasan filsafat. Karena filsafat Aquinas itu terlalu banyak menggunakan akal dan meninggalkan intuisi atau rasa hati itu. Dan alasan kedua itu alasan pribadi. Fahamnya manusia itu tidak bisa mengenal Tuhan tanpa bantuan gereja. Itu ada yang menentang terkait pendapat Aquinas yang seperti itu. Tapi Aquinas juga mampu naik daun karena apa? Sebab popularitasnya itu karena pengakuan dia terhadap pertapaan, dan dia itu titik tolaknya pada empiris. Dia itu berketurunan hukum alam. Berketurunan menurut dia itu hukum alam, jadi tidak bisa dicegah. Langsung saja pada kesimpulan abad pertengahan itu apa sih sebenarnya? Pertama, akal itu benar-benar kalah ya di abad pertengahan ini, ciri khasnya. Dan tujuan filsafat itu sebenarnya bersatu dengan Tuhan. Akal diganti dengan iman. Intelektualisme tidak penting. Yang terpenting itu cinta pada Tuhan. Cinta rasa. Dan dalam menyikapi segala sesuatu itu tanyakan pada hati. Dan ada satu ini yang paling menjadi ciri khas daripada abad pertengahan, yakni statement credo ut intelligum, atau iman itu iman dulu baru mengerti gitu. Terima kasih, sekian review dari materi setengah semester filsafat umum dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.